Anda benar-benar tidak bisa memikirkannya. Sekarang tuan muda kecil yang menikmati pelayanan ini masih tinggal di lembah pegunungan yang malang. Tetapi keberuntungan jatuh dari langit, menjadikannya tuan muda dari keluarga Chaebol dalam semalam. Nama anak laki-laki itu adalah Xiahou. Dia tinggal bersama neneknya di lembah pegunungan yang miskin sejak dia masih kecil. Dia tidak tahu tentang pengalaman hidupnya sebagai tuan Chaebol. Sampai suatu malam hujan, kilat dan guntur, neneknya meninggal secara tak terduga. Keesokan harinya, seorang pria yang mengaku sebagai ayah Xiahou menemuinya. Pria ini adalah ketua Chaebol grup alat musik Fusheng yang terkenal. Alasan dia memulangkan anaknya yang jauh dari rumah, karena dia masih memiliki seorang anak laki-laki yang tidak sesuai harapan di keluarganya. Dia telah mencapai titik menantang. Bahkan dengan sombong percaya bahwa dia akan menjadi satu-satunya pewaris ayahnya di masa depan. Namun, ayah Chaebol sama sekali tidak terbiasa dengannya. Selama dia berani melakukan kesalahan, ketua Chaebol akan mengurangi 1% sahamnya dari surat wasiat. Sampai ini terjadi, ketua Chaebol benar-benar kehilangan harapan pada Renhe. Meskipun Renhe memiliki bakat piano yang sangat tinggi, dia sekali lagi memamerkan plotnya dalam kompetisi menyanyi. Dengan sengaja memainkan piano selangkah lebih tinggi, menyebabkan gadis kecil itu memecahkan nada saat bernyanyi, hingga gadis kecil itu menangis dan pergi. Sedangkan dia tampak penuh kemenangan. Ibu dari gadis kecil itu menemui Renhe. Renhe mengandalkan ayahnya sebagai pemegang saham di belakang sekolah, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan ekspresi seperti apa pendapat Anda tentang saya? Akhirnya ketua Chaebol mengetahui masalah ini. Dia memutuskan untuk mencari putra lain, yaitu Xiahou. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan dia menemukan putranya. Karena di keluarganya juga ada seorang istri yang tidak baik, yaitu ibu kandung Renhe. Dia merawat ibu mertuanya dengan penuh perhatian di depannya, tetapi penuh dengan kelicikan di belakang punggungnya. Namun, ketua Chaebol jelas sangat marah dengan kemunafikan istrinya di rumah. Perilakunya yang mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Ini juga salah satu alasan penting mengapa ketua Chaebol membawa kembali Xiahou, hanya untuk membiarkan istrinya mengalami sakitnya disiksa. Sejak ketua Chaebol membawa Xiahou kembali ke Menshan, nasib Xiahou telah berubah total. Dia juga akan memicu badai berdarah di keluarga ini. Ketua Chaebol mengumumkan di depan keluarganya. Setelah sembuh, dia akan menjadi anak tertua dalam keluarga. Semua akan sama dengan yang lain. Siapapun yang berani melanggar keputusan dan perintah ini akan langsung diusir dari rumah oleh ketua Chaebol. Tentu saja, ini ditujukan untuk istrinya. Nenek sangat senang ketika mengetahui bahwa dia memiliki cucu lagi. Sebelum dia mendengar berita itu, istrinya seperti petir di langit biru. Awalnya, putranya akan menjadi pewaris seluruh keluarga. Tanpa diduga dia juga akan mengambil posisi istrinya. Dia awalnya ingin menentang suaminya, tetapi berpikir bahwa dia tidak sebaik budak di keluarga ini. Dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Dia licik dan memperlakukan Xiahou seperti ibunya sendiri di depannya. Tetapi dia memiliki hati yang beracun di belakangnya. Namun, keputusan suaminya selanjutnya benar-benar menghitamkannya. Ternyata ketua Chaebol menemukan bahwa Xiahou juga memiliki bakat piano yang sangat tinggi. Sehingga ketua Chaebol mengumumkan bahwa siapapun yang lebih baik, Xiahou atau Renhe, akan menjadi pewaris keluarga Chaebol. Sang istri menyadari bahwa hak waris putranya terancam. Jadi dia mulai melatih putranya bermain piano dengan gila-gilaan. Tak disangka, sehari sebelum kompetisi piano antara kedua putranya, Renhe secara tidak sengaja melukai lengannya. Kompetisi harus ditunda, tapi biarlah Renhe yang masih terbungkus perban menjadi juara pertama dalam kompetisi tersebut. Saya pikir ayahnya akan memberinya hak warisan. Tetapi tanpa diduga ketua Chaebol menjatuhkan piala ketika dia mengambilnya, dan melemparkan Renhe ke kolam renang. Ketua Chaebol sama sekali tidak menyetujui kemampuan Renhe untuk mendapatkan tempat pertama. Tetapi dengan sengaja membalut perbannya. Butuh simpati para juri untuk memenangkan tempat pertama. Ternyata ketua Chaebol sudah lama menemukan pria dan tangan yang terluka itu.
Dia sudah sembuh sebelum kompetisi. Bahkan dia masih diam-diam melakukan latihan palang horizontal. Istrinya bahkan diam-diam menyuap juri untuk memenangkan anaknya. Ketua Chaebol merasa malu memiliki anak laki-laki seperti itu. Langsung membatalkan hak waris Renhe. Sehingga sang istri membenci suaminya dan si Hao yang merampas semua milik anaknya. Ketika nenek Chaebol bangun, dia melihat api yang berkobar di Menshan. Dia sangat ketakutan sehingga penyakit Alzheimer-nya kambuh. Nenek tua itu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Bertemu dengan seorang pria yang sedang berjualan di dekat rumahnya. Memintanya untuk menyelamatkan putra dan cucunya di Menshan. Meskipun pria itu tidak tahu apa yang dibicarakan nenek. Dia menyadari dari ekspresinya bahwa sesuatu pasti telah terjadi ke arah yang ditunjuk nenek. Pria yang baik itu berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, yang tidak diketahui sang nenek adalah anaknya telah dibunuh oleh menantunya. Ternyata itu terjadi sesaat sebelum kebakaran terjadi. Karena suaminya memberikan posisi pewaris harta keluarga kepada si Hao. Selama pertengkaran antara keduanya, sang istri secara tidak sengaja membunuh suaminya. Dia berlari keluar dari kamar karena ketakutan. Tetapi saat tiba di luar kamar, dia dikejutkan dengan kobaran api. Melihat pemandangan itu, dia membuat rencana. Jadi dia kembali ke kamar tidur. Menemukan surat wasiat yang dibuat oleh suaminya untuk si Hao. Merobeknya dan memutuskan saluran telepon. Tepat ketika dia akan pergi, dia mendengar panggilan suaminya. Suami yang terbangun dari koma memohon kepada istrinya untuk menyelamatkannya. Tetapi dia tidak tahu betapa buruk istrinya. Sang istri memandangi suaminya yang sekarat. Dia tidak memilih untuk menyelamatkannya. Tetapi berlari keluar kamar dengan kejam. Mendengarkan permintaan suami di kamar tidur. Dia bahkan takut suaminya akan keluar. Jadi dia mendorong lemari untuk menutup pintu kamar. Kemudian dia memikirkan putranya sendiri yang masih tidur di kamar. Bergegas ke atas melewati kobaran api untuk menyelamatkan putranya. Pada saat ini, pria yang baik hati itu juga bergegas ke dalam. Terlepas dari keselamatannya sendiri. Dia bergegas masuk melewati kobaran api untuk mencari orang-orang yang ada di dalam. Ibu yang bersemangat menemukan putranya dengan piyama kelinci. Terbaring tak sadarkan diri di tanah. Jadi dia segera menggendong putranya seolah-olah dirasuki oleh kekuatan. Bergegas keluar dari kobaran api seperti roket. Setelah melarikan diri, dia memeluk putranya dengan sedih. Dia sangat senang putranya berhasil selamat. Tetapi ketika dia melihat wajah putranya, ekspresinya berubah 360 derajat. Ternyata dia bukan menyelamatkan anak kandungnya sendiri, melainkan anak haram suaminya, si Hao. Dia tahu bahwa putranya masih di dalam. Jadi dia bergegas masuk untuk menyelamatkan putranya. Tetapi dihalangi oleh petugas pemadam kebakaran di Menshan. Pria baik hati melihat putranya yang hendak melarikan diri. Tiba-tiba lampu di atas kepala Renhe akan jatuh. Pada saat itu, pria itu melindungi Renhe dengan tubuhnya. Dengan suara ledakan, wanita itu terdiam seperti dihantam es dan membeku. Dia dengan marah memarahi si Hao karena mengenakan piyama kelinci yang dibelinya untuk putranya. Ternyata sebelum tidur, Renhe memberi si Hao piyama yang baru saja dibeli ibunya. Dalam kegelapan, ini sepertinya ditakdirkan oleh surga. Pada saat yang sama, di rumah pria itu di sisi lain. Istrinya memakai baju baru yang cantik hari ini. Ingin memberi kejutan pada suaminya yang pulang bekerja. Anak perempuan di samping bertanya kepada ibunya dengan penuh semangat. Mengapa ayah belum pulang hingga larut malam? Apa yang tidak mereka ketahui? Saat ini, sang ayah sedang melindungi seorang anak dengan tubuhnya. Pria itu perlahan menutup matanya sampai tim SAR menemukannya. Renhe berhasil diselamatkan. Tetapi pria itu sangat terluka parah. Ketika istri dan anak-anaknya ke rumah sakit. Pria itu berjuang untuk melihat istri dan anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Melihat istrinya yang cantik hari ini, dia berharap dia bisa selamat. Pria itu memandangi istrinya yang sedang berduka dan menutup matanya selamanya. Tangisan yang menusuk hati langsung bergema di seluruh rumah sakit. Seperti yang diketahui semua orang.
Mimpi buruk yang lebih buruk masih menunggu keluarga miskin ini. Dalam amukan api, pria itu seperti seorang prajurit, melindungi seorang anak laki-laki dengan tubuhnya. Di bawah amukan api yang kejam, pria itu bertahan hingga petugas penyelamatan tiba. Kemudian dia perlahan menutup matanya dengan damai. Anak yang dilindungi pemuda itu terselamatkan. Tetapi dia mengorbankan nyawanya yang berharga untuknya. Kepergian pria itu membawa keluarganya ke dalam duka yang tak berkesudahan. Tangisan pedih istri dan anak-anaknya bergema di seluruh rumah sakit. Namun Tuhan tidak berpihak pada keluarga miskin itu. Pria yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain itu difitnah menjadi seorang pembunuh perampok. Ternyata polisi mengetahui dari penyelidikan lokasi kebakaran bahwa ketua Chaebol yang meninggal di rumahnya bukan disebabkan oleh kebakaran. Setelah dilakukan pemeriksaan forensik, penyebab langsung kematian ketua Chaebol adalah mati lemas karena asap. Terdapat tanda-tanda gegar otak dan pendarahan. Polisi menduga kematian ketua Chaebol terkait dengan istrinya. Namun belum ada bukti konklusif yang ditemukan. Istri Chaebol diharapkan bisa bekerja sama dalam penyelidikan. Setelah mendengar ini, istri Chaebol itu seperti semut di atas panci panas. Ketika dia menahan kepanikannya dan pergi, dia dihentikan oleh ibu angkatnya yang sudah lama menunggu. Sekilas terlihat jelas bahwa dia yang menjatuhkan ketua Chaebol dan menyebabkan kematiannya. Istri Chaebol ketakutan dan ditegur dengan marah. Namun, ibu angkat yang memiliki tujuan lain memperingatkannya. Berkat keberuntungan Anda, karena kebakaran yang tidak disengaja di rumah, Anda menutupi bukti pembunuhan suami Anda. Tapi jangan lupa, saya mendengar bahwa setelah kebakaran terjadi, Anda meninggalkan putra Anda sendiri, dan bukannya didamaikan. Anda memarahi Si Hao, anak dari ketua Chaebol. Bukan pembunuhnya yang membunuh suamiku. Alasan mengapa kamu menyelamatkan Si Hao sebenarnya adalah kesalahpahaman. Tetapi itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan putramu. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan ibu angkatnya. Ibu angkatnya tahu betul seperti apa putri yang dibesarkannya itu. Kemudian ketika istri Chaebol datang menemui putranya, melihat putranya hanya terluka ringan, ia senang putranya baik-baik saja. Tetapi dia melihat bahwa putra yang selalu dia cintai sangat membencinya. Ternyata Renhe tidak mengerti mengapa ibunya tidak menyelamatkan anaknya sendiri, melainkan menyelamatkan saudara tirinya Si Hao. Ketika ibunya ingin menjelaskan kepada putranya mengapa, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan ibu angkatnya, dan berhenti berbicara. Ini menyebabkan orang-orang di masa depan kehilangan kepercayaan sepenuhnya pada ibunya. Istri Chaebol yang menghitam itu tidak merasa sedih di pemakaman suaminya, melainkan mengeluh bahwa ibu mertuanya menjatuhkan lilin yang menyala sehingga menyebabkan kematian suaminya. Di bawah rangsangannya, penyakit Alzheimer ibu mertuanya kambuh lagi. Dia dengan kejam meminta pengurus rumah tangga untuk mengirim ibu mertuanya ke rumah sakit jiwa. Kematian suaminya membuat istri Chaebol menyadari kerja kerasnya. Dia akhirnya harus bisa berdiri sendiri. Dia ingin menebus kesulitan yang dia derita dari ibu mertuanya dalam 10 tahun terakhir. Membalas semua penghinaan yang telah dilakukan oleh ibu mertuanya dan suaminya. Dia ingin membantu putranya mendapatkan semua warisan keluarga. Saat ini, wanita yang penuh kasih menemui Si Hao. Dia mengkritik Si Hao sebagai bintang bencana keluarga Chaebol. Ayah Chaebol mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuknya, menyebabkan Si Hao membunuh ayahnya, dan sekarang keluarganya menderita banyak. Dia meminta Si Hao untuk meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan di lembah pegunungan yang miskin. Tetapi Si Hao tidak ingin pergi kemana-mana. Dia ingin tinggal bersama ibunya yang mencintainya. Tetapi Si Hao tidak tahu apa yang disebutnya ibu. Dia terlihat seperti ibu kandungnya di permukaan. Tetapi dia memiliki hati yang beracun di belakangnya. Pengurus rumah tangga di sini memberitahu istri Chaebol. Pria yang menyelamatkan putranya meninggal di rumah sakit. Keluarga pria itu ingin bertemu dengannya. Istri Chaebol mengetahui dari pengurus rumah tangga bahwa pria itu adalah seorang tuli dan bisu yang berjualan di pinggir jalan. Dia mengabaikannya. Namun, ketika dia pulang, tiba-tiba melihat keluarga pria itu.
Dia memperhatikan bahwa pakaian istri pemuda itu dan cincin berlian di tangannya adalah miliknya sendiri. Jadi dia mengerti bahwa ini semua adalah miliknya. Ibunya mertua mengatakan hari itu, dia memberikan barang-barang yang diambil. Tetapi dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin pemuda tuli dan bisu itu tiba-tiba muncul di rumah tempat kebakaran itu terjadi? Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk menanyakan tentang ibu mertuanya yang gila. Mengetahui darinya bahwa ibu mertuanya yang meminta pria tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, polisi tiba-tiba masuk. Ternyata polisi telah menemukan bukti konklusif. Surat yang robek dan tidak dapat dikonfirmasi ditemukan di tempat kejadian. Sehingga diketahui bahwa ketua Chaebol pasti bertengkar dengan seseorang karena surat tersebut. Jepit rambut istri Chaebol juga ditemukan di tempat kejadian. Polisi menduga istri Chaebol menjatuhkannya saat bertengkar dengan suaminya. Namun, menghadapi kecurigaan polisi, istri Chaebol menolak mengakuinya. Dia ingin menuntut polisi untuk merusak hak reputasinya. Polisi memperingatkannya bahwa saluran telepon yang sengaja dipotong, surat yang robek, dan jepit rambut yang ditemukan di tempat kejadian sudah cukup untuk menangkapnya. Tepat ketika istri Chaebol berkecil hati. Dia tiba-tiba memikirkan pria yang pernah ke rumahnya untuk menyelamatkan orang lain. Dia meletakkan semua tanggung jawab pada pria yang telah meninggal itu. Dia menjelaskan kepada polisi tentang pakaian desainer, tas, dan cincin berlian yang diberikan suaminya kepadanya. Mereka semua pergi, mengira barang ibu mertua di rumah tidak sengaja hilang. Sekarang sepertinya semua barang dicuri oleh pria itu. Hanya pria muda yang kuat yang bisa menekan suami yang tinggi. Tapi semuanya begitu dramatis. Polisi menemukan barang bukti yang dikatakan istri Chaebol di rumah pria tersebut. Polisi melihat jutaan benda bermunculan di rumah seorang pria miskin. Semua itu membuat polisi curiga. Tapi bagaimana wanita miskin tahu bahwa ini adalah kemewahan? Dia menjelaskan kepada polisi bahwa seorang kenalan mengetahui hal-hal ini. Nek mengatakan bahwa dia mengambilnya dan memberikannya kepada mereka. Tetapi polisi sama sekali tidak mempercayai kata-kata wanita itu. Tetap bersikeras bahwa suaminya mencurinya dari rumah Chaebol. Dengan cara ini, suami dari wanita yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain difitnah sebagai pelaku. Wanita tersebut ingin membersihkan nama suaminya dari kejahatan tersebut. Segera akan melahirkan, dia menemui istri ketua Chaebol. Berharap bisa melihat nenek Chaebol untuk menjelaskan situasinya kepada polisi, agar bisa membersihkan nama suaminya. Namun, nasib sial kembali menimpanya. Seorang ibu hamil menghadang mobil istri Chaebol dengan tubuhnya. Istri Chaebol tersebut langsung meminta seseorang untuk menyingkirkan ibu hamil tersebut ke pinggir jalan, hingga menyebabkan ibu hamil tersebut terjatuh, mengalami pendarahan dan pingsan. Istri Chaebol memandangi wanita hamil yang pingsan itu, dan dia pergi tanpa belas kasihan. Putra wanita hamil itu memandangi istri Chaebol yang pergi. Dia memutuskan untuk membuat istri Chaebol membayar harga yang menyakitkan di masa depan. Kedua anak itu membawa ibu mereka ke rumah sakit. Dokter memberitahu mereka bahwa ibu mereka mengalami keguguran karena kehilangan banyak darah. Dia tidak akan bisa bersaing dengan Nyonya Chaebol dalam waktu dekat. Dia juga gagal membantu suami yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putranya. Membersihkan keluhan dan menanggung kejahatan keluarga pembunuh untuk ini. Menghadapi gosip tetangga, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Tetapi pembunuh yang sebenarnya adalah Nyonya Chaebol. Setelah dia membunuh suaminya, dia menyalahkan almarhum suaminya pada wanita hamil itu. Dia berhasil menjadi ketua dari Chaebol untuk sementara waktu. Pemandangannya tak terbatas. Dia diam-diam bersumpah bahwa ketika putranya besar nanti, seluruh kelompok akan menjadi milik putranya. Dia akan mengalahkan putra yang dibawa oleh suaminya dengan cara yang sah. Untuk mencegah ibu mertuanya mengatakan yang sebenarnya kepada si Hao, dia mengirim ibu mertuanya yang menderita demensia ke panti jompo. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah meskipun putranya terbakar dan operasinya berhasil, Renhe melihat bahwa jari kelingkingnya telah kehilangan kesadaran. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi Renhe. Jari kelingkingnya tidak bisa bergerak.
Bahkan jika bakat piano Renhe sangat tinggi, itu berarti dia tidak akan bisa bermain piano di masa depan. Tepat ketika Renhe patah hati, saudara tirinya Xiao datang. Renhe tidak mengerti mengapa ibunya dengan jelas menyuruhnya untuk mengusir Xiao. Jadi mengapa dia masih muncul di hadapannya sekarang? Seperti yang diketahui semua orang, setelah ayahnya meninggal, Xiao mengira itu karena dia tidak sengaja datang ke rumah Chaebol hingga menyebabkan kematian ayahnya. Bagaimana mungkin bisa menjalani kehidupan biasa? Setelah istri Chaebol mengambil posisi sebagai ketua Chaebol, dia pikir dia bisa duduk dan bersantai. Tetapi dia tidak menyangka suaminya sudah mempersiapkan semuanya. 80% saham perusahaan dipindahkan secara diam-diam atas nama Xiao. Bahkan jika dia mengambil posisi sebagai ketua Chaebol, dia tetaplah cangkang kosong. Dia harus membawa Xiao kembali dari pedesaan dan menemukan cara untuk mendapatkan saham Xiao di masa depan. Renhe sama sekali tidak ingin melihat Xiao, yang bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris. Dalam keputusasaan, sang ibu hanya bisa memberitahu putranya bahwa dialah yang membawa pulang Xiao. Orang yang trauma, dia menyatakan di tempat bahwa dia tidak mengenalinya sebagai ibu kandungnya. Orang yang patah hati dan dia lari dari bangsal. Tetapi dia tidak mengerti bahwa ibu melakukan semua ini untuknya. Istri Chaebol tidak bisa menceritakan penderitaannya. Tapi untuk masa depan anaknya, dia hanya bisa diam-diam menanggung kesalahpahaman putranya tentang dirinya sendiri. Renhe berlari ke atap dan patah hati, dan dia berencana untuk melompat dari sini. Xiao yang mengikuti dengan cemas membujuk Renhe untuk tidak melakukan hal bodoh. Karena dia berjanji kepada ayahnya akan menjaga adik laki-lakinya dengan baik. Namun di mata orang-orang, mereka menganggap kebaikan Xiao sebagai ejekan. Mengira ayah dan ibunya memberikan semua cinta mereka kepada Xiao. Dia memilih untuk melompat dari balkon untuk mengakhiri hidup. 14 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Keluarga yang kehilangan suaminya. Sang istri tidak pernah menyerah untuk membereskan keluhan dari suaminya yang meninggal. Dia bekerja di panti jompo nenek Chaebol, berharap bahwa suatu hari nenek bisa mengatakan yang sebenarnya. Kembalikan nama baik suaminya. Saat ini, perusahaan Nyonya Chaebol tumbuh semakin besar di bawah manajemennya. Xiao yang sudah dewasa juga menjadi komposer terkenal. Pada hari ulang tahun ibu angkatnya, dia menggendong ibu angkatnya, langsung menaruhnya di sofa. Menyuruh duduk untuk karena ingin memberinya kejutan. Seperti yang diketahui semua orang, kebencian antara kedua keluarga baru saja dimulai. Pria itu menggendong ibu angkat yang cantik dengan wajah gembira. Lalu meletakkan ibu angkatnya di sofa empuk dan memberitahu ibu angkatnya bahwa dia akan memberinya kejutan. Dalam antisipasi ibu angkatnya yang heboh, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Berbalik dan melihat putra kandungnya yang telah pergi selama 14 tahun. Dia tidak percaya bahwa pada hari ulang tahunnya, putranya tiba-tiba kembali dan menjadi mampu melihat dirinya bangga. Tidak ingin mengganggu pertemuan ibu dan anak yang sudah tidak bertemu selama 14 tahun. Setelah Xiao pergi, istri Chaebol akhirnya menunjukkan penyamarannya. Dia memeluk putranya, tetapi putranya Renhe tampak menghina. Dalam 14 tahun sejak dia pergi, dia masih membenci ibunya, membenci Xiao, dan mengambil semua miliknya. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua yang dilakukan ibunya adalah untuk kebaikannya sendiri. Xiao hanyalah budak di tangan istri Chaebol. Istri Chaebol meminta putranya untuk bergabung di perusahaan. Ketika dia kembali kali ini, mulai sekarang, dia harus mengikuti rencananya. Menjadi komposer yang hebat untuk mengalahkan Xiao. Berhenti membuang waktu dengan sia-sia. Tetapi orang yang membenci ibunya, dia sama sekali tidak mengerti apa arti ibunya. Dia akan hidup seperti orang bodoh di perantauan. Saya juga tidak ingin menjadi boneka di perusahaan di mana Xiao berkuasa. Dia dengan marah menegur ibunya. Karena tidak memenuhi syarat untuk mempengaruhi hidupnya. Mengatakan bahwa kepulangannya kali ini hanya tinggal sebentar. Istri Chaebol memandang putranya yang pergi dengan ekspresi kebencian. Berpikir bahwa sampai sekarang, putranya tidak mengerti niat baiknya. Mengapa seorang lelaki bijak dan berbudi luhur melepaskan mimpinya bermain piano?
Dia kecewa, tapi Renhe memberitahunya bagaimana dia bisa memenangkan bermain piano dengan 10 jari. Sedangkan dia memainkan piano dengan 9 jari. Zihao tahu bahwa adik laki-lakinya mengkritik. Dia telah berjanji kepada mendiang ayahnya bahwa dia akan merawat adik laki-lakinya dengan baik. Dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan adik laki-lakinya untuk mendapatkan harta keluarga. Zihao menegur Renhe karena menjadi pria tanpa ambisi. Selalu mencari alasan untuk melarikan diri, mengeluh tentang nasibnya yang menyedihkan. Tidak mencoba yang terbaik dan mengerang tanpa penyakit. Dengan mentalitas seperti ini, bahkan memiliki 10 jari adalah sebuah kegagalan. Renhe meraih keras Zihao, memperingatkan Zihao bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memberinya pelajaran. Zihao meraih tangannya, berharap dia akan menghibur ibunya. Menjalani kehidupan yang baik sambil melihatnya tangannya ditangkap. Adegan yang terjadi 14 tahun yang lalu muncul di depan matanya. Ketika dia akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ketika dia melompat, Zihao yang mati-matian meraih tangannya sampai ibunya datang. Hingga dia berhasil diselamatkan. Kemudian, dia jatuh ke dalam keterpurukan dan pergi untuk tinggal di luar negeri selama 14 tahun. Orang-orang marah padanya, dan dia tidak mau mengerti. Mengapa ibuku sangat mencintai Zihao? Tetapi bertingkah seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan sampai malam sebelum dia pergi ke luar negeri lagi. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang telah dilakukan ibunya untuknya. Ibunya melihat putranya karena gagal menyelamatkannya pada kebakaran itu. Dia menyelamatkan Zihao karena keliru. Renhe memberitahu ibunya bahwa sejak Zihao dibawa pulang oleh ayahnya, dia tidak pernah bahagia lagi. Dalam ingatannya, dia tidak lagi memiliki cinta ibunya, tetapi berlatih keras untuk bermain piano. Melihatnya kesakitan seperti itu, ibunya akhirnya menjelaskan mengapa dia tidak menyelamatkannya saat kebakaran, tetapi menyelamatkan Zihao. Ternyata itu semua karena piyama kelinci yang dikenakan Zihao. Saat itu, karena apinya sangat besar, dia tidak punya waktu untuk memastikannya. Dia salah mengira Zihao sebagai anaknya dan membawanya pergi. Anak yang salah dilaporkan, dan piyama kelinci ini adalah hadiah dari ibunya untuk putranya. Renhe langsung mengerti bahwa dia berbalik dan memberikan piyama kelinci itu kepada Zihao. Zihao tidur dengannya dengan piyama malam itu. Ibunya tidak tahu bahwa dia telah memberikan pakaian itu kepada Zihao. Renhe tiba-tiba mengerti bahwa ibunya tetaplah menyayangi dirinya sendiri. Dendam kepada Zihao telah menyiksa Renhe selama 14 tahun.